Oke, selamat malam Bang Nahak. Ya, Selamat malam Maung. Bang Nahak, gimana nih menanggapi mantan Ketua KPU, Pak Hasyim Asyari yang diduga melakukan tindakan asusila? Tanggapan Abang sebagai seorang praktisi hukum melihatnya seperti apa? ya, terima kasih. Selamat malam. Malam ini sangat berbahagia. Terus terang saja, malam ini ada di kantor pusat GRIP ya, langsung dengan Bang Hercules selaku Ketua Umum GRIP Republik Indonesia dan juga beliau adalah tokoh nasional. Eh, Malam ini juga perlu kami jelaskan terkait dengan kasus asusila yang dialami oleh mantan Ketua KPU ya, karena sudah di KPP sudah dipecat gitu loh. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa si CAT, si perempuan ini sama Pak Hasyim itu kan berhubungan dari bulan September sampai bulan Maret. Yang saya bingung, kenapa hanya laki-laki saja yang dijatuhi hukuman? Ini kalau menurut saya ini kan suka sama suka. Berhubungan cukup lama ini, ya kan? Lalu difasilitasi tiket, difasilitasi hal-hal yang lain, bolak-balik mereka berdua. Lalu mananya gitu? Kalau bicara pelecehan, pemerkosaan kan tidak berkali-kali. Ini kan cukup lama hubungannya itu. Jadi menurut saya ini kasus suka sama suka. Jadi kalau memang secara etika sebagai seorang pejabat, ya kan, memang dia sudah punya istri, Pak Sarif punya istri, harusnya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan misalnya ya berhubungan dengan wanita lain, itu loh. Itu kena kode etiknya. Nah dalam kasus asusilanya, kalau mau diperpanjang, kalau menurut saya dibuka saja di pengadilan. Mungkin si CAT laporkan saja ke pasal 281 kan, di apa namanya di kepolisian supaya dibuka hubungan mereka sampai di mana gitu. Karena kan kita hanya dengar dipecat, hubungan mereka sekian. Lalu karena kasus pelecehan seksual itu susah dibuktikan, karena saksi pasti tidak ada, ya kan? Dan hubungan ini kan suka sama suka. Orang berlanjut lama kok. Chat-chat mereka kan chat-chat mesra semua gitu loh. Lalu apanya yang menurut saya? Jadi jangan begini loh. Kita juga memang selalu menjadi pengacara di perlindungan perempuan. Tapi jangan juga laki dikorbankan. Ini soal jabatan loh. Soal masa depan orang ini, soal masalah keluarganya dia. Ya, nama baiknya dia rusak kayaknya. Dan kita harus tahu bahwa ini bukan hanya ini KPU RI yang mana sebentar lagi ada pilkada. Berpengaruh nggak terhadap pilkada? Kalau menurut saya ada juga berpengaruh karena ini akan penyelenggaraan tahapannya akan sedang berjalan. Dan saya bersyukur bahwa sudah diangkat PLT. Ya, PLT untuk sementara waktu sambil menunggu 7 hari Pak Jokowi akan keluarkan surat SK kan. Lalu ada penunjukan baru, pemilihan baru ketua KPU. Itu. Abang melihat langkah DKPP ini sudah tepat nggak sih Bang untuk memecat Hasyim Asyari? Kalau menurut saya sangat tepat, karena ini masalah etika ya. Dan dia sebagai pejabat negara, kalau dia mungkin sebagai seorang ya masyarakat biasa sih mungkin beda ya. Ini kan dia pejabat negara, harusnya kan tidak boleh. Ini kan satu presiden buruk ya sebagai pejabat negara, akhirnya terbukti melakukan asusila. Ingat, dugaan saya banyak pejabat yang melakukan hal seperti itu. Hanya belum waktunya saja kalau menurut saya. Coba dicek aja lah. Mungkin ada oknum anggota DPR, mungkin oknum pejabat, oknum menteri dan lain sebagainya. Kita buka saja. Tapi apakah ada yang menjadi korban? Tapi saya lihat ini ada unsur juga nih, dugaan saya ada unsur politik juga. Masa dalam begitu cepat mau tahapan pemilu, tiba-tiba Pak Hasyimnya di DKPP, lalu langsung dipecat. Pertanyaan saya, sudah diselidiki belum? Ini kasusnya kan TKP di Den Haag, Belanda. Emang ada yang tahu mereka di hotel mana, tidurnya seperti apa? Kan saya rasa penyelidikannya perlu diperjelas supaya masa depan orang jangan dihancurkan hanya gara-gara seorang perempuan yang mengaku bahwa dia diasusila atau dilecehkan. Pelecehan moral apa gitu loh. Ini perempuan siapa sih? Kalau bilang petugas penyelenggara pemilu luar negeri, dia kan harus tahu dong antara hubungan pejabat dengan, kalau misalnya Pak Hasyim mau, tapi dia kalau tidak mau kan tidak terjadi hubungan itu. Jadi jangan, maksud saya jangan juga semua menyalahkan Pak Hasyim dong. Ini perempuan seolah jadi perempuan korban melulu, apa-apa korban aja. Nggak boleh juga itu, kecuali anak di bawah umur, anak masih perawan mungkin ya. Ini kan sudah dewasa, di atas 18 tahun, dia sudah bekerja sebagai pegawai kan di KPU begitu. Berarti Abang melihat di sini ada skenario politik itu. Ya kalau menurut saya semua bisa terjadi, ada dugaan politik, ada dugaan skenario bisa saja. Tapi bahwa kita harus sepakat dulu nih, namanya kasus pelecehan itu susah dibuktikan. Bagaimana DKPP sudah menyatakan dia melakukan asusila? Dasarnya apa gitu? Hanya karena pengakuan? Apalagi buktikan dong, karena saksi tidak ada, orang berhubungan mana ada saksi dalam kamar? Tidak mungkin ada gitu loh. Jadi saya hanya menghimbau kepada para pejabat yang saat ini menjabat itu loh, berhati-hatilah. Anda ini amanah, disumpah jabatan, ya jangan sampai melakukan hal-hal tindakan asusila kayak gini. Akhirnya jadi nama besar Republik Indonesia
bukan hanya dipertaruhkan Pak Hasyim Asyari kepada keluarga pribadi, tapi terhadap juga masyarakat internasional. Orang melihat Indonesia ini kok, masa pejabat KPU, seorang pejabat tinggi, melakukan tindakan seperti ini. Lalu bagaimana tahapan pemilu ke depan? Bisa berjalan dengan baik atau tidak? Tanpa ada ketua KPU yang legitimate. Bang, sebagai praktisi hukum, abang di sini melihat ada pelemahan nggak sih? Pelemahan artinya dalam katakan pembunuhan karakter gitu. Abang melihat di sini Ya ada kalau menurut saya dugaan pembunuhan karakter ada dong. Ya bagaimana tidak, dia seorang ketua KPU. Ini perempuan mengaku bahwa dia dilecehkan. Hubungan mereka dari September sampai bulan Maret. Pelecehannya model seperti apa? Maksud saya harus dikelirkan dulu. Bolehlah Pak. Kalau saya sepakat, kalau memang terbukti bahwa Pak Hasyim itu melakukan asusila, memang harus dipecat karena masalah etika. Tapi kalau di dalam proses hukum, belum tentu juga Pak Azhari bersalah karena ini ada hubungan hukumnya. Mereka dua ada transaksi, mungkin ada kemana bersama, chatnya juga kelihatan. Lalu mereka juga sama-sama suka kalau hubungan dari September sampai Maret. Berarti kan ada sesuatu dong antara kedua belah pihak ini. Apakah ada janji yang tidak terpenuhi? Itu loh. artinya ketika kita berbicara hukum, ketika itu sama-sama suka, itu bisa tidak dijerat gitu ya Bang, hukumnya seperti itu ya Bang. Kalau kenanya di etika. Oh, Tapi kalau kenanya soal etika. masalah hukuman ya suka sama suka, siapa yang mau jerat siapa? Siapa yang jadi korban? Dua-duanya senang kok. Izin mau bisa menanggapi sendiri mau terkait ketua KPU yang terjerat asusila dari mau sendiri sebagai tokoh publik melihatnya seperti apa mau? Kalau saya sih karena sama-sama mau, ya kan, sama-sama mau. Ya kalau masalah janji menjanji itu udah biasa. Kalau laki-laki sudah mau sama perempuan itu mau apapun, apalagi banyak uang, mau apapun pasti dibeliin, pasti dikasih gitu loh, Betul. ya kan. Tapi itu nggak boleh setelah udah sama-sama mau, karena tahu bahwa ini orang ini pejabat, terus ada yang memanfaatkan si perempuan ini untuk menjolimin. Nah, ini yang saya lihat itu skenario seperti ini ada yang pesan. Ada yang pesan dan ini sudah ada yang tahu. Makanya karena sebentar lagi mau ada pilkada serentak ya. Serentak. Nah, ini bagaimana caranya untuk menjolimin Hasyim ini untuk supaya dijatuhkan. Ya kalau perempuan yang sekarang ini ya kita nggak bisa percaya perempuan-perempuan yang sekarang ini. Ya kan gitu loh. Jadi namanya kita pejabat, kita harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati karena perempuan ini gampang menjatuhkan pejabat. Padahal sama-sama mau. Tidurnya sama-sama enak, sama-sama senang. Nah, tapi nanti dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjatuhkan karena ada kepentingan-kepentingan politik di sini. Jadi kalau pejabat itu harus hati-hati.